Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kelawan welas asih. Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya lan akhirati. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirati. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirati bloko. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirati bloko. Kita mengawali pengajian pada hari ini dengan permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pada hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Hari Ahad itu Allah menciptakan langit dan bumi. Ahad 1, Isnin 2, Selasa niku salah 1 3, Rabu Arba, Hamis Khamsatun 5. Khamis mantun niku Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Hamis. Kemudian Jumat, Sabtu. Sabtu itu Sabat. Sabat itu artinya penetapan. Penetapan finishing terakhir dalam menciptakan langit dan bumi. Nah, ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan lama? Kok gak kun fayakun langsung ada langit dan bumi? Kenapa Allah menciptakannya sampai beberapa hari? Katanya Allah kalau berkehendak tinggal kun fayakun semua jadi. Ini ada semacam contoh buat makhluknya bahwasanya dalam melakukan menjalani kehidupan dibutuhkan sebuah komitmen bahwa harus alon-alon sing penting kelakon. Mboten grusa-grusu kan. Jadi istiqomah, muwadzabah sampai tercipta seperti yang terbaik. Yang terbaik di hadapan Allah. Pun sekarang kita mengawali dengan bismillah. Sebagaimana dawuhnya para ulama bahwa melakukan suatu perkara tidak diawali dengan membaca bismillah, ini akan qat'ul barokah, akan terputus barokahnya. Jadi kok kang santri nglakoni perkara apik gak maca bismillah, ini akan qat'ul barokah, akan terputus barokahnya. Lah kalau tidak ada barokahnya kan percuma. Maka kita niat mulai ngaji pada hari Ahad, mudah-mudahan istiqomah. Makanya sampean di nopo niati sing apik. Ojo ana sing kosong-kosong maknani, sing kosong ditempel. Kita memulai pada hari Ahad. Ahad
satu. Allah juga ahadun. Yang kedua, kita mengawali dengan bismillah. Mudah-mudahan tidak qat'ul barokah, tidak terputus barokahnya. Jadi kita berharap tetap barokah. Ngaji kita memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillah, kita lanjut dengan memuji kepada Allah. Maka alhamdulillahi alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Alhamdulillah tawi sekabiani puji iku lillahi kagungani Allah. Alladzi faddala kang utamakna sapa Allah bani Adam ing bani Adam. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi faddala kang utamakna sapa Allah bani Adam ing bani Adam. Allah ngutamakna bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan nglakoni ilmu. Ala jamil alami ngalahno ing atase sekabehane alam semesta. Yang pertama memuji kepada Allah. Jadi ini Kang, ono muji niku muji marang Allah. Namine hadis alal qadim. Jadi macam-macam memuji itu ada 4 kalau nggak salah. Hadis alal qadim. Kita memuji kepada Allah namanya hadis alal qadim. Kita ini hadis kan. Kita perkara yang baru. Jadi ma siwallah hadis. Perkara selainnya Allah dinamakan hadis. Allah itu qadim. Lah kita memuji kepada Allah maka dinamakan hadis alal qadim. Kalau Allah memuji zatnya dinamakan qadim alal qadim. Kalau kita memuji yang lain maka dinamakan hadis alal hadis. Kalau Allah memuji kepada makhluknya maka dinamakan qadim alal hadis. Jadi ada hadis alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, kemudian hadis qadim, hadis ala qadim, kemudian qadim alal hadis, hadis alal hadis, ya, kemudian hadis alal qadim. Jadi kita memuji Allah dinamakan hadis alal qadim. Allah memuji zatnya qadim alal qadim. Allah memuji makhluknya qadim alal hadis. Memuji sama makhluk adalah hadis alal hadis. Nah, kita memuji kepada Allah ada tujuannya. Kalau kita memuji kepada Allah berarti kita bersyukur pada Allah. Nah, kalau kita bersyukur pada Allah maka masuk la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah meningkatkan kebaikan kepada kita semuanya. Allah alhamdulillah segala puji iku lillahi kagungane Allah alladzi faddala ngutamakna sapa Allah bani Adam bil ilmi wal amali. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memuliakan kepada zuriyah Bani Adam. Allah memuliakan kepada keturunan Nabi Adam. Kemudian dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu dan amal. Sampai itu mulia. Kita ini mulia dengan ilmu dan amal. Jadi yang membedakan kamu dengan makhluk Allah yang lain, sing bedakno sampeyan karo makhluk Allah yang lain adalah ilmu dan amal. Kamu berbeda dengan burung. Burung kadang kita ajari tapi enggak sama dengan manusia. Lah kok sampeyan niku gak duwe ilmu dan tidak bisa mengamalkan ilmunya, kamu bisa menjadi kayak sampah.
Oke, kalau kamu tidak bisa punya ilmu dan tidak bisa mengamalkan ilmu, maka kamu seperti sampah, kotoran masyarakat. Jadi kayak sampean delok arep mabuk-mabukan, anak-anak yang mabuk itu kan jadi sampah masyarakat. Mereka tidak punya ilmu, mereka tidak bisa mengamalkan ilmunya karena nggak punya apa-apa. Dan yang paling luar biasa dari ciptaan Allah adalah kita punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya kita mengetahui bahwasanya malaikat juga kemuliaan di bawah kita. Kenapa kok bisa begitu? Ya jelas karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Jadi yang menjadikan manusia mulia karena manusia punya nafsu, manusia punya akal, manusia punya ilmu, manusia bisa mengamalkan ilmunya. Kalau malaikat punya akal, punya ilmu, mengamalkan ilmunya, tapi malaikat tidak punya nafsu. Yang menjadikan sampean bisa mulia, menjadikan sampean bisa menjadi luar biasa karena sampean punya ilmu dan bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi ilmu itu untuk berperang melawan hawa nafsu. Jadi ilmu digunakan untuk berperang melawan hawa nafsu. Maka kalau sampean punya ilmu, maka sampean gunakan sebagai senjata untuk berperang melawan hawa nafsu. Kalau sampean punya ilmu tapi tetap tidak punya kemampuan untuk melawan hawa nafsu, ya sampean tidak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Kamu itu luar biasa karena kamu punya nafsu. Nafsu itu sebagai ibaratnya gas kan, sebagai pemompa semangat. Makanya nafsu kamu diarahkan pada perkara-perkara yang baik. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal khikami. Wassalatu tay tambah rahmat ta'zim iku ala Muhammadin muga tetep ing atase Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil arabi kang dadi bendorone wong Arab, kang dadi bendorone wong Arab, wal ajami lan wong ajam, wala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabat Nabi, ya nabiil ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu, kang dadi sumbere pira-pira ilmu, wal khikami lan pira-pira hikmah. Pertama kula panjenengan maca bismillah, diling-eling dalam setiap kesempatan. Pertama maca bismillah. Setelah membaca bismillah sampeyan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor telu lah mari muji dumateng Gusti Allah, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena tanpa ada Rasulullah kita tidak tahu mana perkara yang hak dan tidak tahu mana perkara yang batil. Maka kita wajib memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Lalu sampeyan diakui umat Kanjeng Nabi, ya wis enak pun, los langsung swarga cecek. Repotnya kalau kita tidak dekat dengan Kanjeng Nabi dan membahayakan kalau sampai kita tidak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para santri ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu merupakan Sayyidul Arab wal Ajami, bendarane wong Arab ya wong Ajam. Ya, kemudian kita juga mendoakan kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih padha Kang, lak sampean mondok kencong niku mondoke teng Mbah Yai Johari. Maka sampean berkewajiban juga mendoakan keluarga-keluarga dari Mbah Yai Johari.
wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, yang mana sahabat-sahabat Kanjeng Nabi juga merupakan sumber atau penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipundhawaken al ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan penerus dari Nabi, sehingga ilmu-ilmu dari Kanjeng Nabi dijelentrehno, diperluas oleh para ulama. Kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi penerus para ulama, sehingga kita berjuang bersama menegakkan ajaran yang dibawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, setelah membaca basmalah, membaca hamdalah, membaca sholawat, barulah Kiai Musonef, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, siapa namanya Syekh? Siapa? Zarnuji. Kita harus tahu napa to Kang, kok kita niki bolak-balik setiap tahun ngaji Ta'lim Muta'alim. Sampeyan niku walaupun punya ilmu, tapi kalau tidak ngaji taklim, khawatirnya ilmunya tidak bermanfaat. Kitab Ta'lim Muta'alim adalah sebuah kitab yang mana kitab ini menjadi jalan agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya mondok di Kediri dulu. Ada kiai saya namanya Kiai Zainuddin, panggilannya Gustin. Ini setiap tahun beliau ngajinya taklim, terus ngaji taklim sama takrib. Saya dulu sempat bertanya, kenapa kok patokannya taklim takrib? Fathul Qorib Kang, karena ngaji, padahal pondok besar, muridnya puluhan ribu. Ngaji wajibnya taklim sama Fathul Qorib. Jadi sak pondok ngaji kabeh, satu pondok semua wajib ngaji. Nah ini pondok Ploso Kediri. Saya sampai takok, mosok pun gede-gede, istilahnya pun ngajine pun Wahab, ngajine pun niki kok sik ngaji taklim mawon. Jawabannya ngeten, ben gak lali. Karena manusia kan khata' wa nisyan. Kadang kitabnya gede-gede, kitab cilik malah lali. Jadi taklim sebagai pengingat agar tetap ilmunya lurus dan bermanfaat. Satu. Yang kedua, Fathul Qorib. Kok Fathul Qorib? Padahal kan pun ngaji Wahab, pun ngaji Muhadzab, pun ngaji nopo. Karena banyak problem-problem kecil fikih itu justru terselesaikan dari kitab Fathul Qorib. Dari kitab Fathul Qorib. Makanya pondok sekali berpondok gede niku tetap ngajine taklim karo Fathul Qorib. Iki tak praktekno. Dan ternyata di sarang juga sama. Pondok Mus niku Mbah Khim, Ki Abdul Rahim, Mbah Khim Pondok Mus, sampai beliau sedo ngajine Fathul Qorib. Niki kula sing durung iso istiqomah ngaji Fathul Qorib. Atau Pondok Putri sampun diwaca Mas Yasin. Setiap malam Selasa, malam Jumat ngaji Fathul Qorib. Ya, jadi kita cilik tapi manfaatnya gede. Saya pun juga berharap kitab Ta'lim Muta'alim walaupun cilik tetap barokah Mbah Zarnuji menjadikan kita para santri, walaupun sampean ibaratnya santri sing megel-megelno tapi pulang punya ilmu sing manfaat. Lah bagaimana mboten megelno lho sampean sekolah bulet ae. Kon sekolah bulet. Sekolah formal paket. Mosok ana sekolah diniyah paket pisan. Ya, sekolah kok paket. Terus mari ngono sampean iso-iso naudzubillah dilebokno paketan. Paketan apa? Paketan ahli neraka. Ya. Makanya kok apa-apa kok paket, ono formal paket. Saiki ono meneh ati njaluk ide diniyah paket. Lha apa iso Kang ono diniyah kok paket?
Ngono arek gak tau masuk dinia, di absen karo Bu Nur. Sapa jenenge iki misale? Kok kanca jawab paket. Ono ngaji kitab paket. Sesuk-sesuk lah mati dipaket pisan niku. Karena kalau suka paket memaket itu terus bagaimana ke depannya? Ya udah ada alasannya, ngaji yo ngaji. Ngaji ya ngaji. Terus maneh niki sing kadang kula prihatin. Kula gak bosen mengingatkan Kang, lak maksiat ojo ngedeng. Lak maksiat ojo ngedeng. Bukan kita munafik mboten. Karena kalau kita bermaksiat kok ngedeng, lak ngedeng-ngedeng Gusti Allah Kang. Ngene apa mboten? Amun cerita, wah aku rek duwe cewek tak gonceng nang getem. Bangga. Oh maksiat kok bangga. Kalau Anda bermaksiat itu ojo kondo wong terus sampean taubat. Ojo bangga dengan kemaksiatan sampean. Cerita-cerita, wah aku perayaan nih rugi lagi iso gonceng arek papat. Papat digonceng kucing. Duduk menuso di mana. Kadang bangga dengan kemaksiatan. Ojo sampai sampean bangga dengan kemaksiatan, harus malu. Lah wong nglakoni dosa niku tak pikir ya wajar karena kita memang banyak salah. Tapi sing gak wajar lah sampean dosa mbok critakno wong sak donya. Buang, wih aku sukses. Aku duwe cewek, duwe apa? Jangan, kita harus malu ketika berbuat maksiat. Malu pada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kemaksiatan kita, keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampean istiqomah dengan sunnah sampai khatam alfiyah. Kuncine santri yo alfiyah, Kang. Lah mondok 3 tahun boyong pindah untuk apa? Untuk godik. Ngencong aku mari SMP pindah-pindah, itu apa godik, cap godik. Mondok itu harus sampai alfiyah. Wajib. Karena penentu nahwu di alfiyah. Lah fikih ya maksimal lah, minimal Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Lah kemudian nomor kaya Quran tafsir ya minimal tafsir Jalalain. Syukur-syukur sampai tafsir Munir. Itu diiling-iling. Semoga Allah memberikan pencerahan kepada kita, semangat lebih baik lagi. Al-Fatihah.